Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Fuji Pratiwi dari Fakultas Ekonomi kelas 2B Manajemen Non-Reguler. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Dadang Priyono mengenai kewirausahaan Islam. Yang pertama, kewirausahaan Islam adalah kewirausahaan yang memacu pada Al-Quran dan Al-Hadis dan memiliki kualitas yang baik untuk memperoleh keuntungan atau profit dalam usaha tersebut dengan prinsip pada agama Islam. Konsep berwirausaha dalam Islam yang memacu pada konsep wirausaha Nabi Muhammad SAW yang perlu ditiru dan diterapkan umat muslim yaitu memiliki sifat sidik, yang berarti benar atau jujur. Seorang wirausaha harus mampu meniru sifat Rasulullah SAW, yaitu berkata benar, bertindak atau diam saja, atau jika tidak mampu berkata dan bertindak benar. Yang kedua yaitu memiliki sifat amanah, yang berarti dapat dipercaya. Memiliki sifat amanah akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap diri seorang muslim. Mempunyai sifat amanah akan membentuk kunci sukses dalam menjalankan wirausaha. Lalu yang ketiga yaitu tabligh. Artinya menyampaikan. Wirausaha yang efektif merupakan kemampuan menyampaikan komunikasinya. Lalu yang keempat fatonah, yang berarti cerdas atau bijaksana. Dalam berwirausaha, sifat fatonah bahwa semua kegiatan dalam suatu perusahaan harus dilakukan dengan kecerdasan, dengan memanfaatkan potensi akal dan pikiran yang ada untuk mencapai tujuan. Memiliki sifat jujur, benar, dan bertanggung jawab tidak cukup dalam berwirausaha. Juga harus memiliki sifat fatonah agar usahanya lebih efektif dan efisien, agar barang atau produk diterima oleh masyarakat sebagai pembeli karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, dalam agama Islam ada 9 karakteristik dalam kewirausahaan Islam. Yang pertama yaitu takwa sebagai perangkat kerja. Kedua, halal sebagai prioritas atau priority utama yang terdapat dalam Al-Maidah ayat 88. Yang ketiga, jangan menyia-nyiakan sesuatu atau jangan berlebih-lebihan, yaitu mubazir. Yang keempat, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah prioritas. Yang kelima, berlatih nilai-nilai moral tinggi. Yang keenam, dapat dipercaya. Lalu yang ketujuh, kepedulian terhadap kesejahteraan. Sistem kesejahteraan sosial Islam yaitu zakat. Setiap orang wajib memberikan persentase kelebihan untuk masyarakat yang kurang mampu. Lalu yang kedelapan, berpengetahuan luas. Nabi Muhammad SAW memastikan pentingnya pendidikan dan pengetahuan. Lalu yang kesembilan, peduli masyarakat dan lingkungan. Di dalam Islam, lingkungan dan hewan adalah suci dan berharga. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip bisnis syariah. Yang pertama, pengertian prinsip adalah suatu hal yang mendasar yang berdasarkan fundamental yang menjadi gagasan berpikir dan bertindak. Lalu prinsip bisnis syariah adalah kebenaran yang universal yang berkaitan erat menjadi pokok dasar dalam berpikir dan bertindak. Nah, prinsip dibedakan menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Yang pertama saya akan menjelaskan secara umum terlebih dahulu. Secara umum terdapat yaitu satu, prinsip ilahiyah atau sering disebut juga tauhid. Adalah prinsip dalam kegiatan bisnis didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Yang kedua, prinsip nabawi, yang sering disebut juga kenabian, adalah menyandarkan nilai keadilan yang bagaimana kita harus bersifat adil. Lalu yang ketiga, prinsip adliyah atau prinsip keadilan, adalah menyandarkan nilai-nilai keadilan yang bagaimana kita harus bersifat adil. Lalu yang keempat, prinsip musawah atau sering disebut juga kesetaraan,
adalah prinsip yang mengandung arti keseimbangan atau kesamaan sesama umat manusia dan tidak membeda-bedakan derajat, harkat, martabat, serta kedudukan seseorang tanpa memandang apapun, karena pada dasarnya kedudukan manusia di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sama. Yang kelima yaitu prinsip ta'awun, yang sering disebut juga prinsip tolong-menolong, adalah prinsip yang dianjurkan untuk saling tolong-menolong kepada sesama umat muslim yang membutuhkan pertolongan. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang secara khususnya. Yang secara khususnya yaitu terdapat satu prinsip tabadulul munafi atau arus pertukaran manfaat, adalah asas yang tidak boleh merugikan salah satu pihak. Yang kedua, prinsip pemerataan yang sering disebut juga distributif, adalah kegiatan penyaluran produk yang telah dibuat. Yang ketiga, prinsip saling ridho yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 29. Yang keempat, prinsip antara din, adalah prinsip yang menganjurkan harus ada saling ridho atau rela. Yang kelima yaitu prinsip adamul mugadir, adalah ketidakjelasan yang mengakibatkan kerugian yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, prinsip albir wa al-taqwa, adalah saling tolong-menolong dalam kebenaran untuk berbuat tidak jujur, berbuat kotor dalam berwirausaha. Yang ketujuh, prinsip musyarakah, adalah prinsip yang mendahulukan kerjasama. Yang terakhir yaitu yang kedelapan, yaitu prinsip kitabiliyah atau sering disebut juga pendokumentasian, adalah prinsip yang berupa dokumentasi yang ada dalam Al-Baqarah ayat 285. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika bisnis syariah, yang artinya etika itu sendiri adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak, moral, sopan santun, baik dan buruk, nilai-nilai mengenai kebenaran atau kesalahan yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu etika bisnis syariah adalah ilmu pengetahuan syariah untuk membantu pihak yang lemah. Kemudian etika dalam dunia bisnis diantaranya, yang pertama, etika memberdayakan terkait dengan membantu yang lemah. Lalu yang kedua, etika pembayaran upah sifatnya harus disegerakan. Jika diminta, berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. Lalu yang ketiga, etika jual beli dan utang, di mana dalam etika ini transaksi jual beli harus didasarkan transaksi yang benar. Yang keempat, etika jujur dalam pemasaran. Nah, dalam etika jujur dalam pemasaran ada 10 hal yang harus dihindari, yaitu yang pertama, khianah. Khianah artinya penjelasan tidak sesuai kepada pembeli yang sebenarnya tentang harga modal. Lalu yang kedua, tagrir, membujuk pihak lain dengan cara berbohong dengan tujuan untuk menuai simpati orang lain. Lalu yang keempat, disiplin, yaitu memaparkan keunggulan-keunggulan produk. Yang kelima, tanajasi atau najasi, yaitu tindakan penawaran barang untuk dibeli. Yang keenam, mukaromah, kenaikan harga jual yang tidak sesuai untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Yang ketujuh, igro, yaitu perjanjian tidak sesuai ekspektasi. Lalu yang kedelapan, ikro, yaitu perjanjian dengan bonus berlebihan. Lalu yang kesembilan, talbis, yaitu menyembunyikan kecacatan dan melebih-lebihkan keunggulan dan menutupi kekurangan. Lalu yang ke-10, khitman, yaitu menyembunyikan dengan sengaja. Yang terakhir, saya akan Lalu ada etika kontemporer, adalah etika yang memiliki pengelolaan perusahaan yang baik, diantaranya akuntabilitas, kemandirian, transparansi, responsibility, dan keterbukaan.
Baik, selanjutnya yaitu ada hadis Ibnu Daud dan Ibnu Majah yang terdapat dalam kewirausahaan Islam. Adapun dulu orang miskin yang masih mampu untuk bekerja, Nabi memberi solusi yang tepat untuk kehormatan dan tindakan mereka. Di antaranya tampak dalam satu kisah cinta yang diceritakan oleh khodimnya, yaitu Anas bin Malik, yang artinya seorang lelaki dan kaum Ansor datang dan menghadap Rasulullah dan meminta sesuatu kepada beliau. Lalu Rasulullah bertanya kepada lelaki tersebut, "Adakah sesuatu di rumahmu?" "Ada ya Rasulullah," jawabnya. "Saya mempunyai sehelai kain tebal yang sebagian kami gunakan untuk selimut dan sebagian kami jadikan alas tidur. Selain itu juga, saya mempunyai sebuah mangkok besar yang kami pakai untuk minum. Bawalah kemari kedua barang tersebut," sambung Rasulullah. Lelaki itu membawa barang miliknya dan menyerahkan barangnya kepada Rasulullah. Setelah barang diterima, Rasulullah kemudian menawarkan kepada sahabatnya. Salah seorang sahabat itu menawarkan kedua barang dengan harga 1 dirham. Tetapi Rasulullah menawarkan lagi, "Ada yang mau membeli 2 atau 3 dirham?" Tanya Rasulullah sampai 2 atau 3 kali. Lalu ada seorang sahabat, "Saya beli keduanya dengan harga 2 dirham." Rasulullah menyerahkan kedua barang itu kepada si pembeli dan menerima uangnya. Uang itu lalu diserahkan kepada lelaki-laki kaum Ansor itu dan berkata, "Berilah 1 dirham untuk membeli makanan, lalu berikan kepada keluargamu, dan 1 dirham berikan sebuah nampak dan tali. Kembali lagi ke sini." Tidak lama kemudian, orang tersebut kembali menemui Rasulullah dengan membawa nampaknya. Beliau melengkapi nampak itu dengan membuat gagangnya terlebih dahulu. Lantas berkata, "Pergilah mencari kayu bakar, lalu hasilnya kamu jual di pasar, dan jangan menemui aku sampai 15 hari. Lelaki itu kemudian mencari kayu bakar dan menjualnya. Setelah 15 hari, beliau menemui kembali Rasulullah dan dia telah berhasil mengumpulkan uang 10 dirham. Sebagian diberikan makanan dan sebagian lagi untuk membeli pakaian. Di hadapan lelaki itu, Rasulullah bersabda, "Pekerjaanmu itu lebih baik bagimu daripada kamu datang sebagai pengemis yang akan membuat cacat di usahamu kelak pada hari kiamat. Sesungguhnya meminta-minta tidak halal kecuali bagi 3 orang. Seorang pengusaha harus jujur kepada konsumennya, tidak mengada-ngada atau manipulasi setiap harga suatu barang, yaitu orang yang sangat miskin, orang yang terlihat hutang, dan orang yang mengandung beban dam." Lalu yang terakhir, kenapa alasan saya ingin menjadi pengusaha atau entrepreneur? Karena dengan menjadi pengusaha, saya mempunyai usaha sendiri dan mendapat keuntungan yang bisa dinikmati sendiri dan tidak bergantung pada atasan. Dan kita bisa bebas mengembangkan ide apapun. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.